Pemirsa yang ada di depan BRI Pasar Minggu dan yang ada di rumah, jangan lupa Talkshow Entrepreneur ini menyediakan hadiah 10 juta. Jadi ini adalah salah satu peluang, Mas. Jadi berbicara bisnis adalah bicara peluang. Bicara peluang adalah bagaimana menangkap peluang itu. Nah, saya memulai bisnis tidak dari keilmuan saya. Saya teknik sipil, S2-nya teknik industri, S3-nya pendidikan. Maka saya memulai bisnis bakmi. Dengan mempelajari itu dari awal, meniru, kemudian saya membuat di tempat lain, maka terpromosilah bakmi saya dan mulai laris itu, Mas. Nah, kalau Mas Unang setelah bangkit, setelah menutup outletnya, kemudian kemana itu? Setelah menutup semua outlet itu, pada akhirnya kembali ke basic awal gitu. Artinya ke entertain. Jadi sesuai dengan keahlian yang ada ya? Sesuai dengan keahlian. Dari pengusaha bakso, sekarang pengusaha tawa lah. Sekarang. Dari modal dengkul, modal gerobak, sekarang modal mulut. Modal mulut. Iya. Dari modal duit, modal hawa ya? Modal hawa. Ya, jadi peluang bisnis itu ada di mana-mana. Kita bisa melihatnya di sekeliling kita. Nah, kalau ada om kita atau tante kita sudah sukses membuka warung lontong sayur, maka kita bisa membuat lontong sayur di tempat yang lain. Kalau kita sudah mempunyai teman yang mempunyai keahlian membuka fashion, ya seperti Mas Unang tadi, punya teman yang menyediakan uang, maka kita bisa membuka fashion juga, membuka rumah-rumah mode. Bisa juga kita membuka makanannya lain. Kalau kita berasal dari Palembang, mungkin kita bisa berjualan empek-empek. Kita harus menerapkan dan memulai bisnis itu. Dan tidak boleh takut gagal. Karena kegagalan itu adalah bagian untuk kemudian menjadi sukses. Teori mengatakan bahwa ada 4,7 kali gagal, baru kemudian berhasil. Nah, gimana itu menurut Mas Unang? Dalam konteks pengusaha tawa, apakah ada kegagalan-kegagalan sebelum berhasil? Kegagalan sih saya pikir wajar ya Pak ya, alami ya, proses alam aja seperti kalau kegagalan. Tapi dengan kegagalan itu menjadi sebuah guru, kalau saya bilang guru pengalaman ya. Sehingga kegagalan itu bisa menjadi pelajaran untuk ke depan lebih memotivasi usaha lagi. Seperti sekarang ini saya juga punya keinginan untuk membuka lagi sebenarnya Pak Wahyu. Membuka lagi? Cuman kan kita terbentur lagi kepada modal ya. Anda bisa saksikan, Unang juga ingin membuka bakso lagi. Usaha bakso lagi. Ya. Gitu. Karena sayang kalau saya pikir usaha bakso sudah ada nama bakso Unang dan bakso Kardiman gitu loh. Maka barangkali saya tawarkan kepada Bapak Menteri, barangkali mau investasi, memberikan modal kepada saya. Nanti judulnya mungkin Pak Bakso Menteri Pak. Jadi Bakso Menteri Unang? Enggak, bakso menteri. Jadi para menteri nanti, para menteri-menteri gratis lah makan di tempat bakso menteri ini. Jadi betul ya Pak ya? Ya. Jadi memanfaatkan peluang tadi, Mas. Dengan memanfaatkan peluang itu ya, maka saya juga itu. Catat ya Pak, ntar nomor telepon saya Pak ya. Jadi peluang. Jadi memang banyak peluang, dan setelah kita menjalankan bisnisnya, setelah kita menjalankan bisnis 6 bulan atau 1 tahun, akan lahir peluang-peluang yang lain. Dan itu juga dialami oleh saya. Setelah outlet saya 3, saya didatangi oleh BRI. Oleh BRI, dia mengatakan bahwa Pak Wahyu ini bisa dikembangkan bisnisnya. Jadi Mas Unang bagaimana nih dengan baksonya itu? Jadi ada nama bakso Unang, ada nama bakso Unang, ada nama bakso Kardiman. Dan ya, itu sudah almarhum sekarang dan akan dibangkitkan lagi. Ya, insya Allah kalau ada kesempatan ya. Jadi semoga bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin menangkap peluang-peluang bisnis, di sini ada salah satu. Dan kita nanti akan bercakap-cakap juga dengan Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Surya Dharma Ali. Kita juga akan bercakap-cakap dengan Bapak Direktur UMKM Bank BRI untuk membahas bagaimana kita bisa mengembangkan usaha, menangkap peluang, kemudian mensinergikan antara pemerintah, sumber dana, dan kemudian kita mensinergikannya juga dengan ketekunan kita.
Tetaplah di sini, modal dengkul, dapur ngepul. Modal dengkul